Nih, Wan, tak ambil buat infak 14 lembar. Jadi nanti satu amplop ini isinya 100. Bagikan semua, habiskan yang 14 amplop ini buat infaknya ya. Siap bah, aku bilang udah seneng banget saya itu. Barang klinik semacam merah delima, rantai babi, kayak semacam itu yang saya cari, samurai segala macam. Itu Mas Iwan sudah bawa uang ya? Udah, uang itu aslinya uang kantor yang saya pakai. Wow. Saya masih kerja, memang masih dinas ya waktu itu di suatu ini ya, instansi kepemerintahannya termasuknya ya, walaupun masih tenaga honorer gitu. Tiba-tiba ular itu keluar lah dari tengah-tengah kuburan itu. Kepalanya manusia, dari badan tengahnya manusia. Kamu rezekinya 3,7, berarti 3M 700. Jadi secara ininya nggak masuk akal kalau saya kerja bisa melunasi utang yang banyak seperti itu. Besar sepertinya ya. Perkiraan global itu 300 juta. Di makam keramat angin berhembus sunyi, dupa terbakar dengan bau penuh misteri. Manusia lemah datang membawa persembahan, mempersembahkan umur hanya demi kekayaan. Uang berjatuhan datang bagaikan hujan yang diberikan langsung oleh sosok siluman. Namun, janji dengan goib tak pernah sejalan, karena tipu daya setan telah membutakan Mas Iwan. Sebelum mulai mungkin mau Al-Fatihah dulu. Iya, siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Amin. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali hari ini seperti biasa Mang Ai dan tim kembali hadir, tentunya dengan mengantarkan cerita, kisah, pengalaman yang terbaru ya. Iya. Sudah kita siapkan dan narsum yang sudah bergabung dengan tim, namanya Mas Iwan. Mas Iwan. Kenalan dulu nih. Mas Iwan, Iya. apa kabar? Alhamdulillah baik Mang Ai. Sebelumnya tim ucapkan banyak terima kasih Mas Iwan ya. Iya. Sudah mau berbagi kisah yang susah dilupakan. Iya, Mang. Tahun 2016 ya Mas Iwan? 2016. Sobat, tim dan Mang Ei sekarang berada di Petilasan Cimandung. Iya. Atau sebuah situs keramat adanya di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Ya. Ini tempat apa namanya? Petilasan ya. Iya, Petilasan. Sudah pernah ke sini sebelumnya? Sudah pernah menziarah. Iya. Ini petilasan peninggalan leluhur dari Mbah Kuwu Cirebon ya. Betul. Tempatnya juga asri sekali, Iya. bagus ya. Kalau siang-siang enak. Dan ada 7 sumur keramat di sini. Iya. Banyak orang yang melakukan ziarah atau sekedar menenangkan diri di sini ya. Betul. Waktu itu Mas Iwan ngapain di sini? Waktu saya ke sini itu hanya ini ya istilahnya ziarah aja. Ziarah aja ya, Iya. menenangkan diri ya. diri sekaligus ziarah ke Nyi Endang Gelis. Oke. Iya. Dan kisah yang mau diceritakan malam hari ini tahun 2016 itu tentang pesugihan ya. Pesugihan, ya betul, pesugihan. Yang akhirnya merusak kehidupan Mas Iwan. Betul, iya. Sobat, jadi gimana kisahnya nanti kita sama-sama nonton ya. Ya. Kesibukannya apa?
Untuk saat ini saya belum ada kesibukan ya, belum. Masih santai-santai aja. Makan tabungan mungkin ya. Betul. Oke, baik. Iya. Sepertinya Mas Iwan ini menyimpan sebuah rahasia yang tidak perlu dan tidak mau diketahui orang ya, sehingga harus pakai masker. Betul. Dari cerita ini. Begitu Sangat ya. Rahasia sekali ini. Menjaga kerahasiaan ya. Betul. Oke, mudah-mudahan gak ada yang kenal. Ya. Baik, jangan kemana-mana. Inilah Malam Mencekam. Semakin malam, semakin mencekam. Mas Iwan. Begini makanya, awal dari 2016 itu saya mengalami kehancuran ya. Memang awalnya itu ya. Jadi kemana-mana saya itu nyari pinjaman terus-terusan, nyari pinjaman lagi untuk mencari barang klinik intinya mah gitu ya. Dengan tujuan saya pengen membahagiakan keluarga. Awalnya begitu makanya. Barang klinik semacam merah delima, rantai babi, kayak semacam itu yang saya cari, samurai segala macam. Itu kan harganya kalau ada pun ya. Iya. Luar biasa ya. Luar biasa. Fantastis tuh. Sangat menjanjikan sekali sebenarnya. Nah, kebetulan waktu itu saya masih kerja, memang masih dinas ya waktu itu di suatu ini ya, instansi kepemerintahannya termasuknya ya. Walaupun masih tenaga honorer gitu. Nah, dari situ saya ketemu teman, karena banyak waktu luang. Saya tuh pulang dinas jam 2 siang sudah pulang, udah santai di rumah. Lama-lama kan jenuh juga saya ini, banyak waktu luang. Saya harus mencari tambahan ini. Harus kemana saya cari tambahan maksudnya gitu. Saya temuin lah teman-teman. Saya main ke rumah teman, obrolan barangkali ada bisnis lain apa gitu, cari tambahannya intinya gitu. Nah, teman-teman saya kayak gitu. Jadi ya udah kalau gitu siap nggak modalnya? Awalnya begitu. Kalau siap modal, ayo kita cari. Itu lumayan kalau kita beli, kita bisa jual lagi. Lumayan loh harganya miliaran kayak gitu. Nah, yang penting yang punya barang ini asli. Ya kita jual, istilahnya kasih mahar aja berapa. Yang penting ikhlas ridhonya gitu, legowo istilahnya. Siap, saya carilah di situ makanya. Awalnya di daerah Cirebonnya aja awalnya mah gitu, yang deket-deket gitu mah. Nah, lama-lama nggak ketemu juga. Ketemu banyak permintaan. Intinya duit lah, intinya gitu ya. Keluar uang. So kalau pengen tahu barang ini, karena barang ini asli, berani berapa pada gitu. Seperti itu. Sok mau mahar berapa nih kalau setelah dilihat terus dites, berani uang tesnya ada berapa. Semuanya seperti itu. Ketemu lagi kayak gitu, barangnya ternyata nggak sesuai kriteria, maksudnya nggak sesuai yang dicari sama saya, itu nggak sesuai. Ketemu lagi barang palsu, saya udah mengeluarkan uang banyak dari situ kan untuk BOP, makan rokoknya yang saya ajak, yang tahu tempat barang gitu ya. Itu udah saya mengeluarkan banyak. Saya izin sama istrinya, semua ini bapaknya maaf mau saya ajak cari rezeki, saya naruh tinggalan ke istrinya, Bu maaf. Ini bapaknya mau saya ajak cari rezeki, ini buat tinggalan ibu di rumah, itu buat belanja ininya ya. Doain ya Bu, bapaknya mau nyari rezeki tuh. Saya izin ke situ ke istrinya yang saya ajak, yang tahu barang ya, yang tahu tempat barang begitu. Itu Mas Iwan sudah bawa uang ya? Udah, persiapan udah uang ada. Sendiri atau dapat minjem? Uang itu aslinya uang kantor yang saya pakai. Wow. Uang kantor itu. Berani ya? Ya, karena itulah iming-iming begitu, mudah-mudahan ini saya bisa mengembalikan uang, ada lebihan gitu kan, karena saya pegang keuangan. Jadi saya pakailah uang itu, uang kantor saya pakai dulu buat operasional gitu lah. Nilainya berapa Mas? Kalau sekali jalan itu saya bawa 3 juta 4 juta sekali jalan itu. Kadangnya habis, kadang bisa lebih, tergantung ini ya, wilayah yang saya tuju gitu ya. Pokoknya saya jamin, yang tahu barang saya jamin, makan rokoknya saya jamin, sekaligus mobil segala macam gitu ya, rental juga mobilnya pakai rental segala macam. Nah dari situ makanya keliling kemana-mana, wilayah 3 Cirebon terutama ya, Kuningan, Indramayu, Majalengka, itu daerah Cirebonnya sendiri belum ketemu barang yang benar gitu ya.
selalu barangnya nggak sesuai kriteria gitu ya. Ada barang mah ada, kadang-kadang diputar-putarkan dulu. Oh ada di rumah si A, ayo kita ke rumah si A. Nah saya ke sana. Setelah nyampe di rumah si A, muter lagi. Wah barang saya lagi dipinjam ke teman saya, udah ke sana aja, bilangnya gitu. Muterlah ke si B, kayak lingkaran setan kayak gitu, barang-barang semacam itu. Setelah dari Cirebon, maksudnya wilayah 3 Cirebon udah ke Uber semua, mulailah ke luar kota, ke Jawa Tengah, bahkan sampai Jawa Timur saya itu, sampai ke Madura, nyari barang semacam itu. Belum ketemu juga? Ada ketemu yang bener, cuman nggak maksudnya nggak dipindah rawat, nggak mau. Ada ketemu yang bener mas. Sempat saya tes juga barang ini, sempat saya tes. Asli ya? Iya, keasliannya dites bisa. Kalau di anti cukurnya saya tes anti cukur gitu. Cuman ada biaya untuk pengetesannya tetap. Kalau merah delima, saya cemplungin ke air merah. Diambil lagi batu merah delimnya putih lagi kayak gitu. Tuh itu cuman yang nggak mau dimahar. Itu nggak mau, ini peninggalan leluhur, saya nggak bakalan dijual belikan. Itu ada ketemu yang asli nggak mau dijual belikan. Yang sebelumnya sih ya itu semua barangnya KW semua, mainan lah intinya ya, mainan. Iya untuk pakai sulap itu. Lama-lama ganti hari, ganti minggu, ganti tahun, lama-lama membengkak juga kan hutang saya. Giliran mau setor kantor saya kurang banyak, minjemlah saya ke rentenir. Nah dari situ makanya mulai untuk nutup kantor saya pinjam ke rentenir. Selesai masalah istilahnya, buat di kantor nggak ada cacat, saya nggak ada. Di kantor selesai. Nah besok lagi mulai lagi kayak gitu lagi. Saya pakai lagi uang kantor gitu kan. Terus kayak gitu terus tambah tahun membengkak juga. Lama-lama orang nagih datang ke kantor. Nah disitulah mental saya nggak kuat. Soalnya nyari di rumah nggak ada, saya kan datangnya ke kantor pasti ada kan gitu orang nagih tuh. Semuanya yang nagih ke kantor. Bahkan saya tuh dikucilkan sama teman-teman di kantor. Omongan sudah nggak enak lah pokoknya. Kalau ada teman saya pengen ketemu saya, walaupun teman itu bukan lagi, pasti itu gunjingannya udah kemana-mana. Wah itu nggak ada lagi pokoknya, nyari Iwan katanya gitu. Udah pasti nyari Iwan, nggak ada lagi. Kalau orang datang ke kantor pasti nyari Iwan, nagih itu mah, utang piutang katanya gitu makanya. Nah dari situlah lama-lama saya tuh jauh dengan teman-teman ya, dikucilkan lah ya. Saya minder dari situ. Saya mengundurkan diri. Setelah mengundurkan diri, saya kaburlah dari rumah. Tuh, saya kabur dari rumah. Keluarga ditinggal? Keluarga saya tinggal. Punya anak berapa? Punya anak 2. Tinggal semua ya? Saya tinggal semua. Saya pesan ke istri ya, saya pesan. Pokoknya kalau ada yang nyari saya, tolong bilangnya nggak tahu aja. Nggak tahu merantau kemana, nomor HP-nya udah nggak aktif, gitu aja. Nah waktu itu saya merantau ke Jakarta, ikut sama temen juga. Saya ikut kerja di sana. Pokoknya untuk nyambung hidup saya itu apa aja saya lakuin, kerja lah intinya. Bantu-bantu temen di sana untuk nyambung hidup sehari-hari. Nah lebihnya bisa buat ngirimin anak gitu. Cuman waktu itu istri juga khusus sama keluarga aja saya ngasih kabar keadaan saya, nah kerjaan saya kayak gini gitu. Tapi kalau ke orang yang nagih udah putus intinya, nggak ada yang ketemu, nggak ada yang ketemu. Ya itu 2016 saya mulai kacau ya, keuangannya sulit gitu ya, dikejar-kejar orang. Nah mulai saya dari 2016 ngilang saya tuh ke Jakarta merantau 1 tahun sampai 2017. Nah 2017 tetap juga belum hasil istilahnya ya, belum berhasil. Nah keinginan saya justru gimana caranya saya pulang bisa bawa uang untuk melunasi hutang-hutang saya. Maksudnya biar tenang gitu kan kehidupan saya. Cuman belum ketemu juga makanya. Jadi secara ininya nggak masuk akal kalau saya kerja bisa melunasi utang yang banyak seperti itu. Besar sepertinya ya. Perkiraan global itu 300 juta. Ya, mungkin bagi saya nilainya terlalu besar ya, segitu mah bagi saya gitu ya. Jadi kerjaan pun ditinggalkan, kantor pindah lagi nyari kerjaan lain gitu.
Maksud saya sih biar bisa menyisahkan gitu ya. Setelah ada lebihnya makan, ada lebihnya buat nyicil-nyicil utang, seperti itu tujuan saya. Cuman tetap juga belum berhasil gitu ya. Hanya pas-pasan lah untuk makan-makan aja. Ya sekedar ini ada lebihan juga buat ngirim anak, paling begitu. Nggak bisa nyisain lebih buat bayar utang, nggak bisa. Nah dari situ sambil tetap saya tuh di samping kerja, saya sambil nyari-nyari peluang yang intinya bisa untuk bayar hutang, yang instan lah intinya gitu ya. Nanya ke teman-teman, ada kabar bagus saya datangi. Ya cuman setelah itu ketemulah saya dengan orang tua, namanya Abah Nono. Namanya udah saya samarkan ini Mak ya. Nah di situ saya ketemu sama Abah Nono, ceritalah saya segala permasalahan saya utarakan ke Abah Nono. Bah tolong bisa nggak Abah nolong saya, barangkali Abah punya jalan gitu ya. Jalan apa kamunya pengennya gitu. Itu Abah utangnya 300 juta ya, berbunga. Berbunga itu. Cuman nggak ke satu orang ya, kalau utangnya nggak ke satu orang, jadi ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Semua global. ada bunganya. Iya, ada bunganya semua. Berarti bisa miliaran tuh ya? Iya, itulah makanya saya nggak berani pulang. Setelah saya obrolan sama Abah Nono, segala kesulitan saya, maksudnya saya utarakan. Ya, barangkali Abah Nono saya bilang punya jalan, tolonglah tunjukkan saya. Jalan apa Bah? Saya bilang gitu. Ada, kata Abah Nono, ada. Cuman kira-kira kalau jalan instan begitu kamu apakah siap? Sebab semuanya yang instan itu ada barternya, bilangnya gitu. Macam apa itu barternya Bah? Saya bilang gitu kan. Ya entah badan kamu sendiri atau keluarga itu pasti ada jaminannya seperti itu, bilangnya gitu. Aduh Bah, kalau begitu saya siap Bah, saya bilang. Yang penting badan saya sendiri, jangan sampai ke yang lain, aku bilang begitu. Bener kamu siap, katanya, kata Abah Nono begitu. Jangan sampai setengah-setengah kalau punya niat seperti itu. Percuma nanti buang-buang biaya, sebab semua itu ada biayanya, istilahnya nggak gratis gitu, ada biayanya. Perkiraan berapa Bah biayanya? Kalau seumpama saya siap terjun ke itulah acara semacam ini, pesugihan, saya bilang. Perkiraan persiapan aja 5 juta. Itu buat BOP segala macam, persiapan lah, jangan sampai kurang namanya di jalan. Tapi saya mau nanya sekali lagi nih, apa kamu siap Iwan, katanya gitu. Untuk nekat, bener-bener nekat, kamu udah siap. Seandainya kamu dapat rezeki terus seminggu kamu diambil gimana? Udah siap. Yang penting saat itu saya dapat uang. Dalam pikiran saya seperti itu. Yang penting uang yang di pikiran saya itu, yang penting dapat uang. Jadi saya pulang bawa uang, selesai semua permasalahan saya. Gitu makanya. Ya sudah Pak Nono, saya permisi dulu, aku bilang gitu. Saya mau persiapkan ini ya, pinjam-pinjam dulu untuk berangkat ke sana. Sok saya tunggu, kalau kamu sudah ada uangnya, kamu sini lagi aja. Siap Pak Nono. Nah saya pulanglah dari rumah Pak Nono. Teman tetap nggak pulang ke rumah, intinya ya saya pulangnya ke rumah teman-teman aja. Saya ngumpulin itu pinjam ke teman-teman ya, tak pinjemin, ada yang ngasih 500, tak pinjam 500, ada yang lagi ke orang yang lain, ada uang 1 juta, tak bawa 1 juta, tak kumpulin nggak ke satu orang, itu jumlah 5 juta itu. Nah setelah kumpul 5 juta baru saya datang lagi ke rumah Mbak Nono. Bah kira-kira kapan ini saya persiapannya sudah ada, uang 5 juta sudah ada. Saya bilang, nah kira-kira kalau kesananya untuk ritualnya berapa Mbak? Ya nggak lebih dari 3 juta katanya, kurang lebihnya kayak gitulah. Berarti cukup ya untuk di jalan nih, saya ada persiapan 2 juta gitu. Cukup lah, ayo ke sana. Nanti kita ke sana naik apa Mbak? Udah naik umum aja, istilahnya ngirit lah, kita kan tahu sendiri kan. Udah santai dulu, kita ke sana nanti enaknya malam aja. Biar nyampe sana pagi obrolan dulu sama mbah yang di sana, ke Mbah Kuncen, obrolan. Nah, bisa langsung belanja segala perlengkapannya gitu. Siapa? Jadi saya tuh di rumah Mbah Nono sambil ngobrol segala macamnya. Saya udah istirahat segala macam di rumah Mbah Nono, kasih makan, ngopi lah pokoknya di situ lah. Kita bareng-bareng ngerokok bareng. Udah kamu bener ya, siap ya, udah mateng bener pikirannya, Wan. Udah siap Bah, aku bilang ya sudah nih, awas nih, jangan sampai nanti kamu menyalahkan saya, kata Mbah Nono. Kalau ada apa-apa jangan sampai menyalahkan saya. Karena saya tahu kamu sekarang kan lagi dikejar orang, hutang banyak. Nah sekarang kalau seandainya nggak jadi, kamu nambah
utang lagi. Gitu kata Mbah Nono. Enggak, siap, saya tanggung sendiri resikonya gitu. Ya sudah. Nah, mulailah itu. Berangkat dari rumah Mbah Nono itu habis Isya. Saya berangkat. Habis Isya dari rumah Mbah Nono naiklah angkot. Saya naik elep itu sampai ke Terminal Harjamukti. Nah, setelah Terminal Harjamukti saya naik waktu itu naik mobil jurusan ini dulu. Wonosobo. Saya naik ini ya mobil Damri itu waktu itu, mobil Damri jurusan Wonosobo. Berangkat dari Isya nyampe Terminal Wonosobo itu jam 2 malam. Saya duduk dulu sambil itu naik nanti pindah mobil lagi ke jurusan ini Pasar Ngadirejo. Nunggunya lama memang kalau naik mobil umum kan lama ya, nunggunya lama. Di Terminal Wonosobo itu lama nunggu, ada 2 jam barulah mobil datang lagi tuh. Mobil kecil itu mah bukan bis besar ya, mobil 3/4. Datang baru saya lanjut perjalanan ke Pasar Ngadirejo di situ. Naik lagi saya berdua sama Mbah Nono ini. Setelah itu nyampe lah Pasar Ngadirejo itu pas jam 5 persis itu. 1 jam perjalanan dari Wonosobo ke Pasar Ngadirejo tuh. Kurang lebihnya 1 jamnya soalnya pas subuh banget itu. Pas adzan subuh nyampe. Nah, cuman karena kata Mbah Nono kita di pasar dulu santai, kita nggak enak kalau bertamu ke rumah orang ini masih gelap bilangnya gitu. Ya udah kita santai dulu di pasar, sarapan lah ya. Sarapan ngopi-ngopi di pasar itu sambil nunggu siang. Sampai jam 6 gimana Wan? Kita masih ada ini lagi nih, kita naik ojek, naik ke atasnya gitu bilangnya. Oh, masih jauh tah kata saya bilang itu. Masih jauh. Pokoknya naik ojek 1 orang itu bayarnya 25.000. Oh, ya udah nggak apa-apa siap. Nah, jam 6 barulah di pasar itu kita datengin ke tukang ojek. Mau kemana Pak? Biasa gitu kan. Mau ke atas ke ya udah sok 50 berdua gitu. Naik ojek kita berdua tuh, nyampe lah. Perjalanan paling kalau dari Pasar Ngadirejo itu ke kurang lebih 20 menit perjalanan. Nah, udah sampailah di turun, barulah si Mbah Nono itu dia yang kenal sama Mbah Kuncennya, dari Mbah Nono maju, Assalamualaikum Mbah. Terus kedengaran dari dalam suaranya, Waalaikumsalam. Siapa? Mbah Nono bilangnya gitu. Barulah keluar itu Mbah Kuncen. Oh iya masuk gitu ya. Saya yakin banget sama Mbah Kuncen ini karena rumahnya mewah. Lahan tembakonya luas sekali. Bahkan dia mobilnya banyak. Jadi dia sampai buka bengkel, masih bengkel mobil, usahanya memang jual beli mobil itu Mbah. Orang itu. kaya ya? Orang kaya. Desa situnya aja ada 3 itu rumahnya, ada 3. Paling mewah? Paling mewah di desa situ, paling mewah rumahnya. Setelah itu suruh masuklah saya, ayo masuk Wan, sini, nih. Sok salaman dulu sama abahnya. Saya salaman segala macam. Oh ya, barulah saya duduk. Nah terus si Mbah Kuncen itu nyuruh istrinya itu tolong bikinkan air minum. Memang siang juga di daerah situ dingin. Namanya di kaki bukit ya. Kaki bukit daerah situ dingin. Cuacanya dingin. Nah disitulah saya udah ngobrol. Gimana kata Mbah Kuncennya ini. Ada keperluan apa? Ini Mbah teman saya kata Mbah Nono nih, Iwan yang gitu. Minta tolong ke saya katanya barangkali ada ini ya. Apa tujuannya ke sini tuh? Ya pengennya cari yang cepet, cari uang cepet bilang gitu. Oh, yang instan bener. Siap resikonya bilang gitu. Ya tanya sok ngobrol sendiri Wan bilang gitu sama Mbah Kuncennya. Nah barulah saya ngobrol sama Mbah Kuncen. Perkenalannya nama saya Iwan Mbah, saya bilang gitu ya. Ya tujuan kamu apa? Ya intinya gini Mbah, saya pengen dapat uang yang instan. Oh ada resikonya. Sampean siap ngono, bahasanya bahasa Jawa gitu. Bener sampean wis dipikir no matang-matang nek koyo ngono. Siap opo sampean? Tetep resikone nek gak nyowo dhewe iku mesti ono keluarga sing nanti diambil bilangnya gitu. Siap Mbah, aku wis lahir batin siap Mbah. Daripada aku urip ya koyo ngene. Ya wis bener lo ya. Sampean jangan sampai nanti menyalahkan orang lain. Itu bener. Istilahnya kamu
udah dipikirkan matang-matang sama keluarga, kamu izin nggak seperti ini? Nggak, aku nggak izin Mbah, aku bilang. Begini Mas, nek sampean sudah nekat, bener nanti nggak ada tuntutan, tetap ada biayanya Mas. Nggih Mbah, saya udah siap biayanya, saya bilang. Ya nanti gini ada syarat yang harus dibeli, itu memang nggak seberapa ya, syaratnya paling kita beli buah-buahan 7 rupa, kembang 7 rupa, hio dan segala, rokok 3 bungkus, nanti siap persiapannya Mas. Apa aja Mbah, saya bilang rokoknya itu gudang garam merah, jarum coklat dengan satunya Jisamsu. Oh gitu ya Mbah, ya udah siap Mbah pokoknya. Nah jadi gini, nek sampean wis siap, biar Mbah yang mau ke pasar, sampean istirahat aja dulu. Namanya sampean kan baru dateng, katanya gitu kata Mbahnya. Ya udah sampean istirahat duluan sana sama Mbak Nono. Mbak Nono sana diantar tuh si Mas Iwan, bilangnya gitu. Suruh di kamarnya istirahat. Soalnya nanti saya mau ke pasar dulu. Nah si Mbah Kuncen itu, Mas tolong mana uangnya untuk beli sarananya. Mintalah 200 untuk beli sarana itu. Saya kasihlah si Mbah ini Mbah 200 buat beli sarana ya Mbah. Cukup apa Mbah? Cukup Mas, cukup ini lebih, katanya. Ya sudah Mbah. Oke, sampean istirahat dulu, Mbah mau ke pasar mau beli syarat-syaratnya. Soalnya nih kalau memang siap nanti malam nih, sampean bener udah tekad bulat, tekad Mbah saya udah bulat lahir batin. Ya sudah nanti malam dimulai. Nggih Mbah, monggo. Nah, saya suruh istirahat. Mbah Kuncen itu berangkatlah ke pasar sekitar jam 7. Disitulah saya masih belum pengen istirahat, jadi ngobrol lah saya sama Mbak Nono. Tuh katanya Wan sudah ketemu langsung, saya temukan dengan Mbah Kuncennya. Pokoknya apapun jangan ditutup-tutupi, kamu cerita apa adanya. Segala kesulitan kamu gimana saya ceritakan gitu ya. Siap kata saya Mbak Nono, saya juga makasih Mbah udah ditemukan sama Mbah Kuncen ya Mbah, aku bilang gitu. Iya tenang aja lah sudah, saya mah udah tahu kamu, pokoknya kita kayak saudara, saya tahu. Yang ada di pikiran kamu saya tahu lah. Yang penting kamu nanti jangan lupa saya kalau sudah sukses ya. Enggak, saya nggak bakalan Mbah, aku nggak bakalan lupa sama Mbah Nono, kan awal jalannya dari Mbah Nono. Ya sudah, ya udah Wan, karena kamu istirahat dulu tuh. Ya udah aku istirahat dulu ya buat persiapan nanti malam. Ya aku istirahat lah di situ. Ya masuk kamar, cuman tetap dalam pikiran nggak ada ketenangan, nggak ada ketenangan jiwa lah pokoknya. Walaupun saya udah ketemu sama Mbak Kuncen segala macam, tetap belum tenang, namanya ini ya, belum pegang duit di tangan, jadi belum tenang. Namanya orang pikiran lagi kacau nggak karuan, jadi ya merem-merem kayak gitulah pikiran kacau ya. Nah setelah itu pas duhur itu saya bangun, Mbah Nono juga bangun, Mbah Surat udah nungguin itu, udah saya samarkan namanya juga ya Mbah Kuncennya. Nah itu kata Mbah Kuncen, udah sini bangun dulu makan. Tuh ambil sendiri tuh udah disiapkan di dapur ya, pokoknya sampean nggak usah malu-malu di sini, pokoknya makan seadanya kata Mbak Kuncen gitu. Sudah silakan makan dulu. Nah terus barangkali mau mandi monggo silakan gitu. Nah disitulah saya makan apa, cuman nggak berani mandi, namanya dingin sekali air itu kayak air es, pokoknya nggak berani mandi. Walaupun siang bolong juga saya nggak berani mandi, cuman cuci muka udah gitu aja. Setelah itu ngobrol lagi sama Mbak Kuncen. Saya mau nanya Wan gitu, sekali lagi yo, kamu jangan tersinggung. Kamu sudah bener, tekadnya sudah bulat. Ini perlu dipikirkan lagi loh, karena ada modalnya, lumayan gede modalnya nantinya itu. Berapa Mbak kira-kira nih selain beli sarana yang tadi? Nanti kamu siapkan ya, udah ada belum kamu persiapannya? Berapa Mbak? Aku bilang 3.300.000. Nanti ya uangnya ada Mbah, saya siap gitu ya. Oh ya udah, kalau udah kantong aja dulu gitu ya, siap Mbah aku bilang. Nah nanti kalau memang sampean sudah nih nggak ada pikir yang lain nih ya, maksudnya nggak setengah-setengah, jadi jangan sampai kamu pas nanti di lokasi ritual kamu berubah pikiran, jangan sampai seperti itu. Siap Mbah, aku pokoknya udah bulat tekad saya, lahir batin apapun yang terjadi saya siap. Ya sudah, nanti persiapan nih.
Nih sudah ada sarana segala macam sudah siap gitu ya. Nanti jam 11 malam kita berangkat ritual. Gitu. Rencananya lokasinya di mana itu? Lokasi nggak jauh dari rumah Mbah Kuncen. Di tempat gelap itu suatu namanya kuburan tua itu nggak ada kuburan yang lain, cuman ada 2 kuburan tua itu ya. Sambil ngobrol sama Mbah Kuncennya, diterangin semua. Nanti kamu seperti ini akhirnya gitu ya. Perjanjiannya benar, seperti ini kamu udah benar siap. Jangan sampai gini, soalnya kalau bangsa seperti itu kalau udah ngasih yang ngasih. Cuman punya permintaan juga bangsa seperti itu. Karena kamu minta dikasih. Nah dia juga sama sebaliknya punya permintaan. Kamu sudah siap nggak? Seandainya ini kan badan kamu sendiri jaminannya. Iya siap kata Setubah. Seandainya nih dapat ini mah ngomong ininya ya. Kamu dapat uang banyak. 1 minggu kamu diambil gimana? Mbah gertak seperti itu, maksudnya mungkin nguji mental saya sampai di mana sih tekadnya gitu ya. Siap Mbah, yang penting saya pulang bawa uang. Sampai seperti itu saya tuh. Oke kalau begitu kata Mbahnya, bener nih awas nih ya. Kalau udah tekad jangan sampai setengah-setengah. Mbah bilang gitu, sayang buang-buang biaya. Siap Mbah, apapun resikonya saya tanggung sendiri. Aku bilang gitu, ya sudah. Sok barangkali mau istirahat lagi monggo, mau nanti persiapan jam 11 nih siap-siap ya. Bang Iwan siap Mbah, aku bilang. Disitulah saya yakin, oh berarti ini benar, ini berarti Mbah nih bukan ini ya, maksudnya bukan bohongin orang, dianya aja kaya kok. Nah sedangkan saya syarat cuma 3.300.000, seandainya bohong buat apa uang segitu, pikir saya begitu. Ngobrol lagi lah saya, Mbah Nono dengan Mbah Kuncen, ada lagi supir pribadinya. Jadi kalau sore sih datang itu ya, supir pribadi sore datang nemenin saya ngobrol karena dipanggil sama Mbah Kuncen nih, tolong temenin saya ada tamu, kata Mbah Kuncen tuh. Nanti lu bantu ya, bantu-bantu gitu. Persiapan nanti malam siap gitu. Berempat lah kita ngobrol di ruang tamu sambil bercanda-bercanda apa. Nah itu jam 10 lah itu waktu, nggak kerasa jam 10. Gimana Wan? Sebentar lagi nih 1 jam lagi kamu udah siap-siap ya. Bener, sok dipikir lagi mumpung belum waktunya. Seandainya mundur barangkali ada rubah pikiran. Enggak Bah, pokoknya siap udah. Saya nggak bakal mundur, aku bilang gitu. Oke siap bener yo. Nek sampean wis tekad bulat wis nih. Wis tak catet karo Mbah ngomong. Pokoknya jangan sampai lari nantinya kalau udah tekad kayak gini. Nanti pas nyampe di tempat ritual pokoknya jangan sampai lari apapun yang terjadi. Siap Mbah. Pas waktunya lah itu datang jam 11. Ayo siap-siap. Pak Nono kamu bawa lampu katanya gitu. Bawa lampu. Nah itu supir Mbah itu Pak D bilangnya Pak D. Mbah Kuncen bilangnya Pak D ke supir pribadinya itu, Pak D tolong bantu Pak D itu persiapannya pakai baki gitu. Tampah kalau nggak salah ya, tempat buah-buahan sajen gitu ya di persiapan. Ayo tolong bantu kita jalan kaki lah berempat. Memang tempatnya nggak jauh dari tempat Simbah tuh, nggak jauh. Nah jalan itu perkiraan 15 menit lah, jalan dari rumah Simbah tuh 15 menit jalan. Itu ke sawah-sawah dulu sampai ngelewatin lahan tembakau punya Mbah juga dilewatin. Nah disitulah baru tempat ritualnya gelap banget, bener-bener gelap. Wan, ini perkenalan dulu, ini namanya Eyang. Oh, ini ya Mbah Eyang itu ya. Nah, di sini nih nanti kamu ritual ya. Dan nanti sok persiapkan dulu nih sama si Pak D juga itu supir pribadinya Mbah. Persiapkan gelar tikar. Nah, sudah gelar tikar itu dupa di ini ya buat api pedupaan ya, buat api pedupaan dulu. Kalau udah siap semua, mana karungnya? Kata Mbah, ini karungnya. Ya sudah, taruh di samping karungnya. Nah ayo duduk. Jadi saya di depan, saya sama Mbah Kuncen di depan dulu, yang 2 orang teman saya sama Pak D supir pribadi yang di belakang saya. Bener siap yo, iki siap nih. Mau Mbah usulkan, jangan main-main banyak kamu nih, jangan main-main. Bener siap Mbah. Nah disitulah baru, monggo tunggu yo. Nah Mbah majulah di depan, saya duduk ini di depannya maju. Mbah itu sama kayak orang nyembah gitu, ini aja nyembah Simbah saya perhatikan, nyembah. Memang ada cahaya lilin ya, jadi kelihatan si gerakannya Mbah kayak gimana gini Mbahnya, gini kayak orang nyembah gitu, maksudnya matur, istilah bahasa Jawa mah matur.
matur ke leluhur bahwa ini ada tamu dengan tujuan pengen nyari itu ya uang yang instan gitu. Usulkan sebentar, Abah mundur lagi, ngomonglah ke saya bisik-bisik, Wan, Mbah sudah usulkan sesuai permintaan kamu dan keinginan kamu. Tolong apapun yang terjadi, siapapun yang datang jangan sampai lari. Siap Mbah. Udah ya, sampean gini, mana uangnya yang 3,3-nya? Ini Mbah ada. Keluarkanlah uang yang 3.300.000 itu. Nah, nanti ini ya, Wan, ingat nih Wan. 3 juta nih, kamu pegang aja, jangan diapa-apain, punya uang kamu pegang 3.300.000 gini. Gini aja udah. Pokoknya jangan ngomong, nggak usah wiridan, jangan. Kalau kaget pun jangan sampai nyebut asma. Jangan sampai nyebut Asmaul Husna lah intinya gitu ya, jangan. Udah kamu diem, baik gitu. Ya saya ginikin lah. Nah setelah gini udah siap yo. Nanti Mbah di belakang kamu. Pokoknya jarak 50 meter di belakang kamu Mbak, nggak jauh. Nggih Mbah, saya siap Mbah. Nah disitulah. Nah Mbah mundur lah Mbahnya. Sampai bertiga itu mundur. Mbah, teman saya sama supirnya mundur lah. Sana nungguin agak jauh 50 meter. Oke lah saya siap begitu. Diem. Kulap gulita. Dengan cahaya lilin aja satu. Cahaya lilin satu, pedupaan asap pedupaan terus ngebul terus. Nah dari situ awalnya angin gede banget Mang, itu angin tuh nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba angin besar itu wers gitu muter kan kelihatan kedengaran angin gede itu karena di pohon bambu suaranya kresek gitunya kan gede banget itu kedengeran gitu. Udah pohon bambunya gede-gede banget sepaha orang dewasa gitu ya, bahkan gede pohon bambu sepahanya orang dewasa tuh gede, lebih gede itu pohon bambu itu. Memang perasaan sih merinding gitu ya, jadi apa ya, tekad saya, waduh ini seandainya ini kalau ada apa-apa gimana, apakah ada ular yang bener atau siapa, takutnya binatang yang bener Mang SMA yang datang. Kalau siluman nggak bakal makan manusia, dalam hati saya itu ya, pengen menenangin hati saya sendiri gitu ya. Mungkin kalau siluman yang datang nggak bakal makan manusia, cuman takutnya harimau atau ular bener maksudnya itu pasti makan manusia gitu pikir saya, yang tengah kayak hutan gitu. Nah dari situlah saya perkiraan ada 20 menit. Setelah saya diem kayak semedi gitu 20 menit di situ. Setelah angin besar, muter-muter angin besar, nah di situ langsung tiba-tiba ular itu keluar lah dari tengah-tengah kuburan itu. Keluar ular besar sekali gitu ular. Jadi kalau dibayangkan itu saya seperti ibu jari. Nah ular itu muncul langsung gini aja ke saya tuh. Wah udah saya. Wah panas dingin itu AC. Langsung panas dingin saya, bener perasaan saya panas dingin, pokoknya panas tapi dingin gitu perasaan. Aduh cuman saya tekad bulatnya gini, aduh kalau ini ular bener bukan siluman pasti saya dimakan. Tapi kalau ini ular istilahnya yang punya uang ya nggak bakalan makan saya kayak gitu kan dalam hati. Udah saya diem aja, berdiem. Nah nggak bicara, ular itu juga kayak gini ke saya tuh, ingus-ingus, saya diingus-ingus, diindus-indus lah intinya, saya diingus-ingus gitu, berdiri lagi, datengin lagi kayak diingus-ingus aja mungkin saya nih, saya gini aja tetap saya diem aja. Waduh gemeternya minta ampun sebenarnya saya itu, ampun deh. Pokoknya kalau ini ya saya paksakan itu sebenarnya, saya paksakan, waduh dalam hati sudah ngeri banget itu sebenarnya. Mau lari gimana, saya udah tekad bulat gitu ya, udah diem pokoknya. Lemes semua badan setelah itu. Nah nggak lama ular itu masuk lagi ke tengah-tengah kuburan, masuk juga nggak berbalik kepala dulu, nggak langsung balik gini tuh. Saya belum masuk semua ini ya, belum masuk semua, ekornya pelan masuk. Nah langsung rubah tuh, disitulah rubah main. Belum masuk semua, belum, masih ada kepalanya ular, masih belum, baru setengah badan masuk ke tengah-tengah kuburan itu langsung rubah itu just. Kepalanya manusia, dari badan tengahnya manusia, cantiknya minta ampun, cantik, serba kuning itu pakaiannya, selendangnya kuning, mahkotanya kuning, serba kuning pakaian, ada kalungnya juga apa ya, serba kuning, pokoknya kuning keemasan itu warnanya, makanya kayak nyala karena cahaya lilin satu itu nyala.
jelas banget itu cantiknya. Cuman nggak ngomong, saya juga nggak ngomong, diam aja kayak gini, nggak ngomong apa-apa. Dia ngeliatin aja ke saya tuh, ngeliatin, diam aja ngeliatin, angguk-angguk lagi gini lagi. Ya nggak ngomong, nggak, saya diem aja, udah diem. Cuman baunya anyir, Mang E. Nah gak lama itu dia setelah ngeliatin aja ke saya diem aja kayak gini. Nah lama angguk-angguk gini, udah nggak tahu itu bahasa apa istilahnya, saya emang nggak ngerti ya, memang nggak ngomong, nggak ngerti. Setelah dia angguk-angguk dia gitu, langsung hilang lah, masuk, set, udah hilang. Nah setelah dia hilang, itu karung yang di samping saya tadi yang udah dipersiapkan, mulai itu ret kayak hidup gitu, tambah tinggi. Tadi kan karung kan digeletakin gitu aja lah pokoknya. Nah lama-lama tinggi, berdiri lagi, berdiri terus kayak gini. Saya ngelirik aja, kok gini ya, karung kayak hidup gitu, maksudnya karung kok hidup, aku bilang. Tambah tinggi kayak gitu. Udah setelah mentok tuh diem, karungnya udah diem, berarti oh mentok, berarti ini ya karung. Saya lirik gitu. Setelah itu selang nggak berapa lama, paling 5 menit setelah karung itu diam, mbahnya datang nyamperin. Mungkin ada laporan mungkin yang mbahnya. Udah mbah datang lah bertiga tuh yang di belakang saya tadi. Wis cukup Wan, iki rezekimu lo. Dia bilangnya gitu ke saya, bahasa Jawa ya. Wan wis, alhamdulillah, tujuanmu terkabul, iki rezekimu segini, katanya gitu. Nggih Mbah, saya bilang aku terima gitu. Bener ya, wis ya, ini rezeki. Mana uang yang 3,3-nya ini Mbah, saya bilang. Dimintalah uang 3,3 disatukan dengan yang uang yang di karung itu. Itu juga dikasih tahu dulu tuh sebelum disatukan. Coba lihat, barangkali nanti si Iwannya dikiranya ini daun atau apa, diambil lah sama Mbah, diusek-usek itu di karung, diambil lah. Nuh, duit ya ini ya. Coba senternya mana? Disenter lah sama si Pak D itu supir. Nuh uang ya, Wan, ini uang ya, bukan daun lu ya. Iya Mbah, aku bilang gitu. Masukin lagi, kita nih uang yang 3,3-nya mana? Digabungin lah sama yang di dalam karung itu. Gabungin, diikat sama tali. Nah sekarang sudah selesai, tujuan kamu terkabul, bilang gitu. Untuk ngangkat karung ini nggak boleh gotongan. Kira-kira kuat nggak kamu, Wan? Kata Simbanya. Siap Mbah, saya kuat, saya bilang. Ini perkiraan Mbah yang tadi laporan, soalnya nih yang ngasih uang nih laporan. Kamu rezekinya 3,7, berarti 3M 700. Oh gitu ya Mbah. Ya alhamdulillah Mbah, aku senang banget gitu. Wah, pokoknya dalam pikiran saya ini alhamdulillah, berarti saya pulang nggak sia-sia, bisa menyelesaikan semua masalah. Dalam hati saya kan gitu. Sudah, ayo kita gotong dulu. Kamu jongkok, Wan, jongkok. Saya jongkok lah. Gotongin, di pundak saya taruh. Tolong jangan sampai kamu jatuh nih bawa uang ini. Kuat nggak? Bener nggak? Coba dicoba dulu. Saya berdiri lah, bopong karung itu. Kuat ya? Kuat Mbah, masih kuat, saya bilang. Perkiraan saya itu beratnya kurang lebihnya 40 kilo itu. Nggak ada 50, 40 kilo ya. 40 kiloan. Bener, sampai rumah Mbah katanya. Kamu nggak ini ya, katanya. Kuat ya, manggul karung itu kuat sampai rumah Mbah ya. Siap Mbah, saya kuat, saya bilang. Nanti kalau capek kamu berhenti, pokoknya jangan sampai kamu jatuh, katanya gitu. Soalnya nggak boleh gotongan karung karena hak kamu, jadi harus kamu yang bawa. Siap Mbah, saya bilang. Oke udah semua, Pak D tolong diberesin Pak D tuh. Tiker-tikernya diberesin lah sama Pak D, segala macamnya itunya, apa bekas-bekas ritual segitu dibuangin di kali gitu ya. Udah jangan sampai nanti ada penduduk kalau siang kan tahu gitu. Banyak penduduk yang di ladang tembakau soalnya, dekat ladang tembakau. Nanti saya di depan, kata Mbahnya. Mbah di depan duluan, saya di tengah, yang berdua di belakang saya. Jalanlah ke rumah Mbah. Perkiraan jalannya antara 15 menit lah dari lokasi ritual itu ke rumah Mbah, 15 menit. Nyampe lah ke rumah Mbah. Di situ udah, tolong Pak D bukain pintu, bukalah pintu. Nah disitulah nyampe, ayo masuk. Itu tolong Wan, itunya taruh aja di situ dulu. Nah, ada tempat itu kayak tempat sholat lah ya, tempat sholat itu ada sajadahnya. Itu taruh aja dulu Wan di situ uangnya yang di karung. Saya taruhlah di situ tempat itu.
Nah wes nggak Pak De, itu tolong bikinkan kopi dulu, kita dingin. Dibikinkan kopi lah sama Pak De itu, kita berempat bikin kopi, ngobrol segala macem di situ. Si Mbah tuh bilang, tolong itu ambil lagi karungnya, sok ditumpahin di sini di ruang tamu itu. Saya berempat itu di ruang tamu ngobrol. Jadi tak ambilan dari tempat sholat itu yang ada sajadahnya tadi ya, uang itu yang di karung masih utuh, masih belum dibuka itu. Tolong kan, kamu bawa sini aja itu, coba ditumpahin. Ini kan udah ada jedahnya ya, maksudnya ada 1 jam nih, coba rubah enggak, bilangnya gitu kata Mbahnya. Kan kamu penasaran ini, tadi dilihat sudah uang, betul. Nah dibawa ke rumah, coba dilihat barangkali rubah jadi daun, Mbahnya ngerjain saya itu, maksudnya ngerjain saya itu. Makanya tak ambil lah itu, yang dari tempat sholat, sok ditumpahin Wan, tak tumpahin lah di karung, tak tumpahin. Nah, udah urak-urakan, campur itu ada ratusan sama 50-an sesuai yang saya bawa tadi itu. Sampel yang tadi kan saya itu yang ratusan 3 juta, yang 50-an 300.000 itu. Nah, persis isinya juga seperti itu, sesuai yang saya bawa gitu, sampel itu. Ditumpahin lah sama Mbah, diurak-urak kayak gini, diaduk-aduk lah istilahnya ya, diaduk biar hilang, katanya biar hilang bau anyirnya gitu kan. Tadi udah dicampur sama uang kamu, Wan. Nah ini biar ngilangin bau amisnya, bau anyir gitu, diurak-urak gitu. Sudah didiemin aja dulu sambil ngobrol lagi. No, nggak rubah kan? Tadi betul, ini asli murni rezeki kamu Wan, bilangnya. Iya Mbah, makasih Mbah, aku bilang gitu ya. Mbah sudah nolong saya. Udah tolong Wan, kamu masukin lagi uangnya, tak masukin lah ke karung lagi sama saya, tuh angkut, masukin, udah taruh lagi di tempat yang tadi kan, tempat sholat tadi. Udah. Nah masih ngobrol lagi tuh, pokoknya nggak ada sedikit rasa ngantuk saya malam itu. Dari semenjak ritual jam 11, pulang ke rumah Mbah lagi jam 12, jam 1 sampai jam 2, itu nggak ada rasa ngantuk sama sekali. Pokoknya dalam batin saya senang ya. Alhamdulillah saya dapat uang segini, selesai permasalahan saya, bisa beli rumah lagi gitu kan. Istilahnya bisa buat nyenengin keluarga, intinya gitu. Setengah 3 Mbah ngomong, Wan tolong uang itu taruh ke kamar ritualnya Mbah. Nah tak bopong lah sama saya, tak gotong. Saya masukin ke kamar tuh, bukan di tempat sholat lagi, bukan. Yang tadi di tempat sholat, sekarang kata Mbah kuncinya tolong masukin aja ke kamar Mbah ya, itu sambil nunggu pagi, kata Mbahnya gitu. Apa kamu mau pulang sekarang? Percuma pulang sekarang juga nggak ada mobil, kamu naik umum, kecuali kamu naik mobil sendiri, boleh dapat uang langsung pulang itu. Enggak Mbah, nanti siang aja, agak siang saya bilang pulangnya. Ya sudah, masukin ke kamar Mbah aja. Nanti malu dilihat orang, tahu sendiri Mbah kalau siang kan istilahnya, kalau pagi juga udah banyak tetangga pada main ke sini gitu, minta ngopi. Memang gitu, Mbah tuh orangnya bebas. Ada tetangga pagi-pagi ya monggo ngopi-ngopi dulu, itu bebas, suruh ngopi tuh bikin sendiri segala macam itu. Mbahnya tuh di daerah situnya tuh. Masukinlah ke kamar Mbah gitu ya. Setelah ngobrol lagi enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba Mbah diem terus gini aja. Nah saya kan nggak ngerti Mbah ini lagi apa kan gitu. Oh tiba-tiba gini aja. Tiba-tiba lagi enak ngobrol, dia diem, Mbahnya diem, telinganya sambil gini. Saya liatin aja. Nah terus setelah itu, waduh, saya ada panggilan, Wan, tunggu sebentar di sini ya, Mbah mau masuk dulu ke kamar. Masuklah Mbah ke kamar. Memang nggak lama Mbah masuk ke kamar itu, paling 5 menit lah paling. Masuk ke kamar sebentar keluar lagi. Waduh, kata Mbah langsung kayak gini, kan kaget saya otomatis. Waduh Wan, waduh bahaya ini Wan. Piye Mbah, maksudnya bahaya gimana Mbah? Kan kaget saya kan. Tiba-tiba Mbah ngomong gitu. Ternyata permintaannya pitikmu loh, ngomongnya bahasa Jawa pitik ya, pitikmu yang diminta. Waduh, kalau gitu nggak usah Mbah. Kan awalnya perjanjiannya saya, kok kenapa ngambilnya pitik sih Mbah? Aku bilang gitu. Nah di situ tuh saya punya pikiran nggak karuan pokoknya tuh. Dalam hati apa Mbah ini nipu saya apa ya? Karena perjanjian awal kan saya nggak mau orang lain, maksudnya nggak mau yang lain, badan saya sendiri. Kok tiba-tiba kenapa mau ngambil anak kan gitu loh. Jadi saya wah Mbah yang nipu nih, main-main lagi nih, kata saya kan gitu dalam hati saya, pengalaman yang udah gitu kan. Cuman kalau lihat dari ininya Abah, backgroundnya Abah kan, oh dia orang kaya, buat apa sih kalau nipu uang cuman segitu kan gitu, pikir saya. Udah lagi saya diem. Jadi gimana ini?
lihat uang, lihat anak. Apa yang kamu pikirkan, Wan? Ya jelas, saya mau lihat anak lah, saya bilang. Saya dari awal saya siap berjuang untuk keluarga. Saya siap mati-matian itu demi keluarga. Nah sekarang saya udah ada uang. Kalau harus korbankan anak buat apa? Aku bilang gitu kan. Tolong Mbah, aku bilang tolong Mbah. Ini usulkan lagi Mbah, tolong apa Mbah, tolong pokoknya gimana, yang penting jangan sampai ngambil anak. Ya sudah, tenang aja dulu kamu Wan, tenang dulu, tenang dulu. Ini nanti Mbah usulkan lagi. Nah disitulah ngobrol lagi Mbah, tapi banyak diem nih Mbahnya nih, banyak diem. Mbahnya diem aja sambil ngerokok tuh, diem aja. Nggak kayak tadi sebelum ada keputusan seperti itu tuh, enggak. Tadi kan ngobrol terus. Nah sekarang setelah ada keputusan rubah, itu Mbak banyak diem, Mbahnya banyak diem sambil ngerokok tuh, diem aja. Mbahnya tuh mungkin nggak tahu, barangkali komunikasi dengan yang punya duitnya, nggak tahu, saya nggak kelihatan ya. Nah di situ masuklah lagi si Mbah itu ke dalam kamar. Sebentar, paling juga 5 menit. Nah terus Mbah buka pintu kamar. Alhamdulillah, Mbah langsung bilang gitu. Nggih Mas Iwan, alhamdulillah ini bisa diganti, katanya gitu. Alhamdulillah bisa, mau istilahnya bisa inilah diusulkan bisa diganti, katanya. Alhamdulillah Mbah. Apa itu Mbah syaratnya Mbah, diganti apa? Bilang gitu kan. Ya sudah, nanti ini pagi-pagi sampean beli amplop 14 amplop ke warung nanti pagi itu ya, pagi-pagi nih jam 6 kan udah buka tuh warung. Nanti kamu beli amplop 14 biji, kamu siap nggak? Bagikan infak sodako ini ke pengemis-pengemis. Siap Mbah, aku siap sekali lah. Namanya 14 kan kecil dalam hati saya. Soalnya saya ingat kalau di daerah Cirebon itu kan banyak pengemis, kan ratusan pengemis. Saya ingat ke situ, ini cuma 14 pengemis. Wah ringan tuh dalam hati itu ya, saya udah inilah istilahnya, wah enteng lah kalau gitu ya. Pagi jam 6 itu nggak ada yang tidur, itu berempat nggak ada yang tidur, nemenin saya ngobrol. Jam 6 saya ke warung. Sudah, kamu Wan sana ke warung dulu beli amplop, kita siap-siap pokoknya. Nanti bagikan pengemis ya, nanti diantar sama Pak D, kamu berdua aja, biarin Mbak Nono sama saya di sini di rumah nungguin. Kamu diantar sama Pak D, nanti ke tempat keramat lah, mana yang punya di tempat keramat biasanya banyak pengemis-pengemis itu. Nah kamu bagikan lah di situ. Saya ke warung lah dulu, beli amplop 14 amplop. Mana kata Mbahnya, amplopnya ini Mbah, saya bilang amplopnya. Nah dari situ diambillah dari karung, dalam karung itu ratusan semua. Nih Wan, tak ambil buat infak 14 lembar loh. Jadi nanti satu amplop ini isinya 100 sampai 14 amplop, berarti 1.400.000. Tolong jangan disisakan ini, bagikan semua, habiskan yang 14 amplop ini buat infaknya ya. Siap Mbah, aku bilang, udah seneng banget saya itu. Pak D tolong itu antar Iwan, nanti ke itu aja tempat keramat mana yang punya yang banyak orang minta-minta, yang banyak pengemisnya. Siap Mbah. Itulah si Pak D itu ngambil mobil di garasi, ngambil mobil, keluarin lah. Ayo Wan, udah kita berdua berangkat. Jalanlah saya sama Pak D itu berdua. Nah saya nanya di jalan tuh, Pak D kemana tujuannya Pak D? Nanti ke Pangeran Gunung Pring aja, katanya gitu. Di daerah Magelang itu udah jelas, di sana sih banyak Wan. Pokoknya dari tangga, anak tangga 1 sampai 99 anak tangga itu banyak. 2 meter kanan kiri pengemis, naik lagi 2 meter lagi kanan kiri pengemis lagi, udah cepet di sana. Ayo berangkatlah ke tujuan daerah Magelang, Pangeran Gunung Pring. Dari situlah jam 6 dari rumah Abah. Pokoknya perjalanan itu perkiraan 3 jamnya kurang lah, 3 jam kurang. Pokoknya nyampe sana itu jam 9 kalau nggak salah, kurang lebih jam 9 nyampe di petilasan Pangeran Gunung Pring, daerah Magelang. Masih agak sepi di daerah sana juga. Oh ini belum rame, saya bilang. Udah Wan, sini ngopi dulu lah, santai kita, belum rame nih pengunjungnya gitu. Orang dagang juga baru mulai pada buka. Kita ngopi dulu, kita berdua sama si Pak D itu ngopi apa. Nah ini udah mulai rame nih Wan. Ayo kita jalan naik ke atas. Perkiraan 9:30 tuh. Naiklah ke atas, dari tangga 1 naik lagi ya, cari sampai ketemu satu pengemis lagi. Saya kasih lagi, Mbah, memang kalau di daerah sana pengemis itu bener-bener udah tua ya, tua jompo bener, nggak ada yang namanya masih muda ngemis, nggak ada, tua-tua bener, jompo beneran.
Wah ini bener kata saya tuh. Nah saya sambil ngomong ke pengemis itu, Bang ngapunten Mbak yo, tolong doain saya itu yang inilah biar rezekinya banyak, aku bilang gitu nih Mbah. Sedekahnya nggih matur nuwun gitu bilangnya orang sana kan gitu, nggih matur nuwun nggih sami-sami Mbah. Naik lagi terus, biasanya kata Pak D itu pokoknya selisih 2 meter juga ada kanan kiri pengemis, naik lagi 2 meter kanan kiri pengemis lagi. Bayangan saya kan begitu. Ternyata sampai anak tangga 99 anak tangga itu ujungnya ada masjid tua, di paling atas tuh masjid itu nemuin cuma 3 pengemis. Saya diem aja, ya Allah atas saya, katanya banyak pengemis kok cuma ketemunya 3 orang gitu loh. Pade gimana Pade? Dan baru 3 orang Pade, masih 11 lagi gimana Pade? Udah setengah inilah pokoknya pikiran kacau saya, pikirannya nggak karuan itu. Ada jangka waktunya nggak? Ada. Berapa lama? Sampai di batas waktu maghrib. Sebelum maghrib saya harus nyampe ke rumah Mbah lagi. Tuh pokoknya harus habis itu 14 amplop itu harus habis. Di Pangeran Gunung Pring cuma 3 pengemis ada. Segitu banyaknya kata orangnya, orang-orang situ juga. Biasanya banyak loh Mas pengemis di sini, orang minta-minta. Kok pada kemana semua? Aku bilang penasaran, saya nanyalah ke pedagang yang di situ. Nanya-nanya ke pedagang, "Maaf Bu," saya bilang, "di sini orang minta-minta pada kemana ya Bu?" Banyak loh Mas biasanya. Sampai udah naik belum?" "Udah Bu, saya udah sampai ke masjid paling atas," aku bilang. "Ada enggak?" "Cuman ada 3," aku bilang Bu. "Wah, mana ya pada pengemis itu biasanya banyak," kata si orang dagang yang biasa di situ. Aku bilang, "Aduh gimana Pak D? Ini kemana lagi Pak D?" Waktu udah hampir setengah hari itu saya di Pangeran Gunung Pring tuh. Saya naik ke atas jam 10, turun lagi udah hampir jam 11 naik turun. Nah sambil ngopi lagi saya sambil mikir kemana lagi Pak D. "Ada, ayo tenang nanti tak anterin, pokoknya kita berhenti di mana aja, di Masjid Keramat atau di mana yang ada pengemisnya kita berhenti," kata Pak D begitu. Pak D punya usulan, "Ayo kita ke Pangeran Pangukuhan aja." Nah kita lanjutlah ke Pangeran Pangukuhan. Namanya Pangukuhan ini ya kukuh istilahnya, kamu tujuannya biar tercapai gitu, biar kuat lah majunya, kukuh pengukuhan gitu. "Siap Pak D," saya bilang. Lanjutlah keluar dari Pangeran Gunung Pring tuh, kita melangkah lagi ke Pangeran Pangukuhan. Ada jarak 1 jam itu perjalanan. Memang kalau di tempat sana itu petilasan itu nggak di kota, jauh dari kota, masuk ke dalamnya tuh, ngelewatin sawah-sawah, kebun-kebun tuh jauh banget. Perjalanan 1 jam nyampe lah ke Pangeran Pangukuhan. Saya lihat sambil jalan di kuburan-kuburannya, banyak orang nyekar, pada orang ziarah banyak, cuman pengemis nggak ada, nggak ketemu. Masuk lagi saya ke lokasi lain, nah di masjidnya nggak ada. Biasanya kan banyak di masjidnya juga, orang bawa itu apa namanya batok kelapa lah sambil duduk gitu kan, nggak ada sama sekali, nggak ketemu. Nah disitulah saya ngomong ke Pak D, "Gimana Pak D ini, kok nggak ada Pak D, pengemis pada kemana sih?" Aku bilang gitu kan. "Waduh piye yo Mas, kok sampai koyo ini, biasanya banyak loh Mas." "Maka waktu ini udah jam 2, gimana Pak?" "Ya sudah ayo kita sambil jalan, pokoknya kita nyari tempat lain. Ada Masjid Keramat kita berhenti, ada pengemis kamu kasihkan lagi. Pokoknya yang penting habis nyampe rumah nih 14 ini amplop. Sekarang kan udah 3, berarti 11 lagi yo Wan." "Ya Pak D," aku bilang ke supirnya, "Ayo jalan lagi lah." Nggak dapat sama sekali di Pangeran Pangukuhan, nggak ada pengemis satupun, nggak ada. Mulailah jalan lagi. Nah sambil jalan itu saya udah nggak banyak ngomong tuh, udah frustasi saya, udah diem aja, udah nggak mau, males ngomong dengan Pak D itu. Diem saya, pokoknya pikirannya nggak karuan udah. Aduh gimana ini kalau seandainya nggak habis infak ini, mau dikemanain kan gitu. Soalnya kata Mbah Kuncenya, pokoknya kamu habiskan 14 amplop ini harus selesai, jangan sampai ini dikasih batas waktu sampai maghrib istilahnya. Jadi sebelum maghrib itu kamu harus sudah nyampe ke rumah Mbah. Saya ingat aja itu. Sedangkan baru 3 amplop yang saya kasihkan, masih 11 lagi, harus kemana lagi nih? Waktu sudah jam 2. Pulanglah saya tuh melangkah ke rumah Mbah dengan ini ya istilahnya ngebut itu. Pak D juga dalam pikiran, waduh udah kacau. Pokoknya saya di mobil itu nggak
nggak ngomong macam-macam, nggak banyak ngomong, banyakan diem. Pikiran sudah kemana-mana. Nyampelah ke rumah Simbah Kuncen itu perkiraan setengah enam nyampe. Mbah Kuncen keluar. Gimana Wan, Pade? Gimana, beres tah? Waduh Mbah, gimana nih Mbah, gagal aku bilang. Nih masih sisanya masih banyak 11 bilangnya gitu. Waduh, kata mbahnya gitu. Gimana ini? Terpaksa nih kamu, ini permintaan usulan sudah dikasih usulan. Nah ternyata kamu nggak bisa menghabiskan 14 amplop. Bahkan masih banyak, nggak ada separuhnya. Ya terus gimana Mbah, orang nggak ada pengemisnya, aku bilang gitu kan. Agak jengkel sayanya tuh. Agak jengkel juga karena memang ini main-main atau gimana. Setelah dapat hasil, jadi gimana Wan? Coba kamu lihat lagi. Lihat uang apa lihat anak kayak gitu. Sok dipikir lagi. Ya jelas lihat anak lah Mbah, aku bilang mulai agak ngotot sayanya karena kecewa kan. Bener kamu datang ke sini kan pengen tujuannya uang. Nih udah dikasih uang, terus gimana? Nah permintaannya anak, yang tetep lah. Udah pokoknya saya nggak mau Mbah, saya bilang gitu kayak gini mah. Pokoknya saya nggak mau, bener kamu nolak. Kan tujuan kamu minta uang. Iya udah nggak bakalan saya tolak pokoknya kalau saya nggak mau kalau mintanya anak, kecuali badan saya tak ambil nih uang. Waduh ini pasti marah ini yang punya uang ini. Ya terus gimana? Kata saya buktinya nggak sesuai dengan permintaan awal. Tujuan awal kan badan saya, kenapa mintanya anak? Aku bilang mulai ngotot, saya juga mulai nggak terima lah intinya gitu ya. Rubah permintaannya tuh. Waduh ini membahaya, ini pasti marah ini yang punya uang. Ya terus gimana? Udah ya sudah gini, Mbah ambil jalan tengahnya. Bener ya kamu nolak ya Wan? Ya Mbah udah nggak bakal aku terima. Ya sudah berarti kamu ini termasuknya memutuskan sebelah pihak, katanya gitu. Ya sudah Pade, ayo nanti kita berangkat nih malam, nanti jam 9 malam kita berangkat ke itu. Nggak mau dikembalikan di sini katanya gitu, harus di Parangkusumo lah mengembalikan uang itu. Nggak mau di tempat yang tadi dapatnya tuh, nggak mau, harus ke pusat bilangnya gitu kata mbaknya. Terus kamu karena namanya sudah tercatat di sini, dengan apapun kamu ngerengek nantinya suatu saat kamu pengen lagi rubah pikiran ke sini nggak bakalan diterima, kamu udah dicap merah bilangnya gitu kata mbaknya. Ya udah siap Mbah, nggak apa-apa karena kamu yang mutusin membatalkan sebelah pihak nih namanya. Ya Mbah udah nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Jalan jam 9 malam jalan lah. Saya berempat itu berangkat lagi di Parangkusumo. Jam 9 nyampe sana itu perkiraan jam 11 lah di Parangkusumo tuh. Jam 11-an, teman masih banyak orang yang namanya di Parangkusumo tuh rame. Masih rame, banyak orang main lah apa itu di situ pinggir pantainya. Nah, ketambahnya waduh masih rame orang ya, Wan. Ya sudah, ayo kita ke sana, paling ujung sana tuh. Agak sepi. Nah, mobilnya masuk parkir di situ, agak lama. Nah, saya bopong, udah kamu ambil karungnya. Ambillah, saya menuju tempat yang sepi itu di pinggir pantai, tapi yang sepinya paling ujung. Nah, saya berdua sama Mbah, yang berdua nungguin mobil. Itu yang 2 orang teman saya ya. Nah dari situ tuh waduh ngeri banget, saya tuh bayangannya udah nggak karuan nih Mang. Pasti marah yang punya uang karena saya nolak, saya minta permintaan dikabulkan, ternyata saya nolak, marah. Mbahnya juga banyak diem. Wah ini hati-hati Wan kamu ya, hati-hati ini pasti marah nih, jangan sampai nanti ada apa-apa kata mbahnya. Waduh saya dalam pikiran bawa karung juga di pikiran. Udah kamu tunggu di sini sebentar. Mbahnya mau agak ke pinggir pantai. Nah mbahnya di situ itu lagi usul lagi nih, kayak orang nyembah kayak tadi, kayak orang nyembah lagi nih. Dia nyalain hiyo 3 kayak gini-gini lagi. Nah terus tancepin lahnya hiyo di pasir itu langsung si Mbah Kuncen datengin saya, deketin, Wan liatin, ini tinggal tugas kamu ya, kamu siap-siap jangan sampai lengah katanya gitu kan. Nanti kamu liatin dari jauh. Memang kalau di dekat pantai kalau itu ya, walaupun gelap tapi tetap kelihatan air laut sih kelihatan. Jadi kayak terang itu walaupun nggak ada cahaya bulan, nggak ada. Nanti kamu siap-siap nih, kamu lihat dari jauh gulungan ombak itu kalau yang besar, kamu cepat lemparin, kamu lari. Jangan sampai kamu lempar karung itu ke bawah, kamu udah Mbah gak tanggung jawab. Wah udahlah, kacau pikiran saya di situ. Nah setelah itu waduh ngeri banget, anginnya tuh datangnya lebih ngeri dari yang tempat saya ritual tadi. Anginnya besar banget, angin gulung-gulung ombak tuh tinggi banget, suaranya kayak geluduk grogol gitunya tuh, persis kayak suara geluduk, persis kayak suara geluduk, gemuruhnya ombak itu. Nah cuma saya ingat nih omongan Mbah,
Itu ombak yang segitu gulung-gulung besar, sebelum nyampe saya udah lemparin karung tuh. Wasep, lempar, saya lari, udah. Cepet-cepet kamu, Wan kesini, ngumpet di belakang Mbah, kayak gitu. Saya ngumpet lah di belakang Mbah. Gulungan ombak makin besar, udah les. Nah, ombak kayak ditarik gitu, karung tuh nggak ada ininya, maksudnya timbul tenggelamnya nggak ada karung, udah digulung ombak, udah ombak kayak ditarik itu tuh udah nggak ada, udah nggak kelihatan lagi tuh karung itu. Nah dari situ kata Mbahnya tuh, wis sudah ya, tugas Mbah sudah selesai, kata Mbahnya. Usulan kamu udah istilah dikabulkan, ternyata kamu menolak. Sudah, nama kamu itu buta sudah dicoret merah. Suatu saat kamu kepengen lagi seperti ini, udah nggak bakalan bisa. Iya Mbah, udah siap. Udah ya, disitulah. Berarti hilang dong modal saya yang tadi tuh, tanggap hangus lah, nambah hutang. Tuh di situ pikiran saya, wah udah kacau. Pulang juga udah diam itu, saya nggak banyak ngomong, udah hancurlah harapan saya. Dari tadi saya udah seneng, harapan pulang bawa uang bisa menyelesaikan semua masalah, ternyata nambah masalah lagi itu Bang. Udah, ayo langsung tak anterin aja ke terminal Wonosobo aja ya sekalian, biar kamu nanti langsung naik jurusan Cirebon, bilangnya gitu. Ya siap Mbah. Nah itulah saya dianterin. Nah ke Mbahnya juga, Mbah pamitan apa Mbah, maaf aku nggak bisa ngasih apa-apa, tak kasihlah 300.000 buat bensin, ganti bensin sih tadi kan pakai mobil Mbah. Kasih nih Mbah, saya cuma bisa ngasih bensin, tak kasih 300.000. Bolak-balik Parangkusumo dari Mbah sampai nganterin saya ke terminal gitu. Sudahlah, saya berdua tuh sama teman saya pulang lagi ke Cirebon dari terminal Wonosobo itu, udah lemes sudah saya di situ. Uang tinggal pas-pasan buat ongkos saja pulangnya. Ini pulang ke rumah atau kabur lagi? Nggak pulang ke rumah saya, kabur lagi malah, soalnya tambah utang baru. Ke rumah siapa ini? Saya malahan ke rumah teman. Mampir dulu ke rumah Mbah Nono yang tadi nganterin, udah cerita saya udah pokoknya kacau itu pikiran saya, udah saya nggak bakalan bisa pulang lagi, nambah beban saya gitu. Babak pertama pencarian pesugihan gagal di situ ya? Gagal di situ. Masih ingin dilanjutkan? Saya tetap masih jalan lagi teman. Jadi timbul di dalam hati saya, sebelum saya berhasil pulang bawa uang, saya nggak bakalan pulang. Gitu. Ada berapa pesugihan lagi yang dilalui nanti? Setelah pesugihan ini gagal, yang gagal, masih ada 3 pesugihan lagi yang saya datengin. Oke, ini mungkin kisahnya bertambah panjang ya, dan romantika hutangnya juga bertambah mengerikan, nambah lagi. Ya. Jadi siap-siap untuk cerita selanjutnya kayaknya nih. Kita tunggu berlanjut makanya ini kita. Dan Sobat Malam Mencekam jangan lupa untuk komentar di bawah untuk minta Mas Iwan melanjutkan kisahnya ya. Iya. Berarti sudah nggak pulang berapa tahun? Ya ada 9 tahun nih berarti saya nggak pulang itu. Kontak dengan komunikasi tetap kalau sama keluarga ya. Iya, komunikasi tetap. Mudah-mudahan Mas Iwan cepat terselesaikan ya. Ada yang ingin disampaikan nggak ke penonton Malam Mencekam? Ya ada, pesan-pesan yang positif ya. Iya, saya mau berpesan maksudnya gini ke penonton semuanya, maksudnya atau teman-teman ya, barangkali yang lihat video ini, jangan sampai perjalanannya seperti saya. Dengan harapan kepengen banyak uang, ternyata banyak hutang gitu. Akibat salah langkah, saya tuh memang awalnya salah langkah. Itulah penyesalan memang adanya di akhir. Itu makanya. Sampai saat ini belum terselesaikan semuanya. Belum terselesaikan, makanya saya belum berani pulang ke rumah. Mas Iwan terpaksa menapaki jalan gelap karena lilitan hutang yang tak berujung. Lelah dikejar penagih hutang membuatnya putus asa dan nekat melakukan ritual terlarang. Namun, setiap rizki dari kegelapan selalu menuntut bayaran. Dan ia membuang uang itu ke laut. Tapi sejak saat itu, ia menghilang. Seolah ditelan dunia. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan
jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Mencekam.